Segala yang terbaik Tuhan kami mau berikan buat Engkau Tuhan. Kehidupan kami Tuhan Yesus, semuanya Tuhan kami mau persembahkan di dalam hadirat-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, betapa kami rindu Tuhan untuk terus memberikan yang terbaik buat Tuhan, untuk terus Tuhan setia di dalam kehendak-Mu dan di dalam jalan-Mu Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Kami membawa hati kami Tuhan, ku membawa hatiku, yes, Yesus, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan Yesus. Ya Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu, karya-Mu Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku,
persembahan bagimu. Jiwa kami tenang di hadirat-Mu Tuhan. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman di dalam-Mu Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami erat di hadirat-Mu Tuhan. Bawa ku erat di hadirat-Mu. Yesus. Hatiku persembahan bagimu. Jiwa kami tenang di hadirat-Mu Tuhan. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman dalam kasih-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Hatiku hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa hidup kami Tuhan. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Segalanya Yesus hanya bagi-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan. Baba
hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Amin Tuhan Yesus. Inilah Persembahan untuk Tuhan Yesus yang terindah. untuk Yesusku yang terindah. Yesus. Selamanya ku menyembah. Sekali lagi kita mau katakan, Ku membawa hati, ini hati kami Tuhan. hanya Engkau di Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa hidup kami Tuhan. Yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Selamanya kami menyembah. Selamanya Aku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh berada di dalam rumah-Mu. Tuhan, biarlah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan boleh tetap setia Tuhan kepadamu. Amin. Boleh selalu Tuhan mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Tuhan. Mungkin banyak orang mengecewakan kami, mungkin banyak hal yang mengecewakan kami juga Tuhan. Tapi satu hal kami mau belajar, kami mau terus Tuhan untuk membawa yang terbaik buat Tuhan Yesus. Untuk terus setia di dalam jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menjadi yang terindah di dalam hidup kami. Yang selalu menemani kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan ini hidup kami Tuhan, Tuhan Yesus yang terus memimpin kami Tuhan, yang terus memberkati kami Tuhan, yang terus menuntun kami Tuhan agar kami selalu ada di dalam jalan-Mu, kami selalu ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan yang berikan sukacita, damai sejahtera Tuhan buat setiap kami. Biarlah dalam hari-hari kami Tuhan kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Dan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan sampai kapanpun Bapa. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah iman kami Tuhan.
Biarlah kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Dan kita semua yang mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ya, dan kuasa yang daripada Tuhan itu dapat memulihkan setiap kita Bapak Ibu. Dan dapat memberikan kekuatan untuk kita boleh semakin lagi berubah. Dan revival itu boleh terjadi dalam hidup kita. Berdiri sekali lagi. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sebab Engkau gunung batu kami Tuhan, pertahanan kami Yesus. Haleluya.
Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Katakan bersama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kami percaya janji-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Amin. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan Semesta yang alam. benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kami Tuhan boleh dibentuk Tuhan. Dan biarlah setiap kehidupan kami Tuhan boleh serupa Tuhan dengan karya-Mu Bapa. Kami mau selalu dibentuk Tuhan. Kami mau selalu dibaharui Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan.
Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Tuntunlah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Biarlah jemaat saja yang memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu. Ya Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat, kita katakan, biarlah ini menjadi doa setiap kami Tuhan. Amin, amin Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri sekali lagi. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku,
seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Mari muliakan Dia, saudara. Kan Dia, saudara kasih Tuhan. Agungkan Dia, haleluya. Muliakan Dia, muliakan Dia, muliakan Dia, haleluya. Kami agungkan Kau Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Mu, Yesus. Ya Ralama, ya Ralama, Shek ya Ralama, ya Ralama. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. ajaib Yes, you are. ajaib Tuhan. Oh Jesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Yesus Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran
Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib. ajaib Tuhan, Ajaib. Tuhan, Sekali lagi, ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. Mari sorak-sorai yang terbaik Tuhan. Haleluya. Mari lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan. Kami menolak setiap roh depresi ada atas hidup kami. Kami menolak semua roh putus asa dari kehidupan kami Tuhan. Kami menolak semua roh yang menolak iman percaya kepada Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan belenggu dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan pikiran-pikiran yang keliru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan pikiran yang berpikir sudah tidak ada lagi harapan buat hidup kami. Sudah tidak ada lagi masa depan buat hidup kami. Hidup kami tidak akan berubah, hidup kami tidak akan mengalami terobosan dan revival. Kami patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan semua pikiran yang tidak percaya bahwa mujizat masih terjadi hari ini. Yang tidak percaya bahwa revival akan terjadi dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini kami terima kebebasan yang daripada-Mu. Kami buka hati kami mau terima firman-Mu Tuhan. Kami mau hati kami jadi tanah hati dan subur yang akan menerima firman dan akan berbuah hingga 100 kali ganda. Kami akan berubah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akan jadi saksi-Mu. Hidup kami akan memuliakan nama-Mu. Dari hidup kami banyak jiwa akan dimenangkan Tuhan. Dan ketika tiba saatnya kami pulang ke surga, kami akan selesaikan bagian kami dengan kemenangan, dengan gilang gemilang karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Roh Kudus buat setiap kami dan biar semuanya kembali jadi kemuliaan buat nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yes, silakan duduk kembali. Bapak kasih Tuhan. Kasih senyum termanis buat kanan kiri saudara, kasih tos yang terkuat buat kanan kiri saudara. Yes. Haleluya. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara hari ini dan bisa kembali melayani kita semua. Terima kasih pemuji dan pemusik. Hari kita mau belajar satu tema, hidup dalam kesetiaan. Saudara kasih Tuhan, siapa di sini yang mau dilihat oleh Tuhan sebagai orang yang setia? Tolong angkat tangan. Siapa di sini mau dilihat di hadapan Tuhan jadi orang-orang setia? Angkat tangan. Oh ya, semuanya saudara. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok pengen dilihat Tuhan sebagai orang setia? Kenapa saudara? Pengen tahu dilihat sebagai orang yang setia, amin? Kenapa? Kok pengen dilihat sebagai orang yang setia di hadapan Tuhan? Kenapa? Kenapa saudara?
Ya menurut saya mungkin secara umum adalah karena orang yang hidupnya setia itu menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ya, nah kalau Tuhan sudah senang dengan hidup kita, lah nanti kan berkatnya turun. Ya Tuhan senang kita diberkati. Jadi setia mendatangkan kemurahan Tuhan atas hidup kita, amin. Sekali lagi siapa yang mau setia di hadapan Tuhan? Mau jadi orang yang dilihat setia. Haleluya. Nah hari ini saya mau ajak kita membaca Alkitab saudara. Belajar di dalam jadi kalau kita membaca Alkitab di dalam kitab 2 Tawarikh dan 2 Raja-Raja, kita akan menemukan satu kisah tentang seorang raja itu namanya Hizkia, saudara. Di mana raja ini salah satu sifat yang Alkitab catat tentangnya adalah dia punya sifat yang setia di hadapan Tuhan. Nah hari ini saya mau ajak kita belajar bersama apa yang terjadi kepada orang yang setia kepada Tuhan ini, saudara, untuk apa? Untuk melengkapi pengertian kita tentang hidup dalam kesetiaan di hadapan Tuhan. Yuk kita baca kisahnya, saudara boleh buka di Alkitab di tangan saudara atau bisa membaca di sini. Kita buka di 2 Raja-Raja 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. 2 Raja-Raja 18 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Amin, saudara kasih Tuhan. Nah baru saja kita membaca saudara dari 8 ayat ini yang isinya adalah rangkuman dari apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia ini yang menunjukkan kesetiaan dan kepercayaannya kepada Tuhan, saudara. Dan dari ayat-ayat tadi kita bisa melihat bahwa Raja Hizkia ini adalah seorang raja yang kesetiaannya itu dibuktikan melalui tindakan, tidak hanya di perkataan. Setianya itu bukan cuman omongan, bukan cuman perkataannya, tetapi dia buktikan melalui perbuatan-perbuatan nyata di hadapan Tuhan, saudara. Dan dari 8 ayat ini kita bisa lihat paling tidak ada beberapa hal yang dilakukan oleh Raja Hizkia untuk membuktikan kesetiaannya di hadapan Tuhan. Tadi dikatakan yang pertama, dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, meremukkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala. Ini artinya apa? Ini artinya dia tidak mau ada penyembahan kepada Allah lain di wilayahnya, di wilayah Yehuda. Ini artinya dia menunjukkan satu sikap totalitas bahwa hanya boleh menyembah kepada Tuhan Allah Israel saja dan tidak boleh menyembah kepada Allah lain atau berhala lain manapun. Yang kedua dikatakan dia menghancurkan ular tembaga atau Nehustan namanya yang dibuat oleh Musa yang sampai pada masa itu masih disembah oleh orang Israel. Itu juga dia hancurkan, saudara. Lalu yang ketiga dikatakan dia menguduskan kembali rumah Tuhan dan merayakan kembali Paskah di bangsa Israel yang sejak zaman Raja Salomo tidak pernah dirayakan lagi. Dia membangkitkan lagi semangat untuk bersyukur dan beribadah
Dan terima kasih karena kebaikan Tuhan, saudara. Kemudian yang keempat, dia percaya kepada Tuhan dan dengan begitu sungguh-sungguh sampai Alkitab mengatakan di antara Raja Yehuda sebelum dan sesudah Hizkia tidak ada lagi raja yang seperti dia, saudara. Ya, ini artinya Raja Hizkia adalah seorang raja yang sungguh-sungguh percaya dengan segenap hatinya, saudara. Terjemahan lain mengatakan bahwa dia hidup demikian dekatnya dengan Tuhan, sampai sebelum dan sesudahnya tidak ada lagi raja yang demikian dekatnya dengan Tuhan. Yang kelima dikatakan dia hidup berpaut kepada Tuhan, saudara. Berpaut itu apa? Berpaut itu terjemahan lainnya adalah terikat dan terpikat dengan Tuhan, saudara. Ya, dia terikat dan terpikat dengan Tuhan sendiri. Ini adalah orang yang hidupnya itu tertuju kepada Tuhan, saudara. Hatinya, hidupnya terikat, terpikat dengan Tuhan, saudara. Lalu yang keenam dikatakan dia tidak menyimpang dari mengikuti Tuhan dan berpegang pada perintah Tuhan. Terjemahan lain mengatakan bahwa Hizkia tidak pernah melawan Tuhan, tetapi selalu setia kepada Tuhan, saudara. Ya, jadi kalau kita baca dan lihat dari hidupnya, memang luar biasa sekali kesetiaan dari Raja Hizkia ini, saudara. Dan Alkitab juga mencatat tadi, bahwa karena dia setia, karena kesetiaannya itu, Tuhan menyertai dia, saudara. Kemanapun dia berperang dikatakan dia selalu beruntung, dia selalu berhasil. Artinya apa? Dia selalu menang, saudara. Lalu dikatakan dia juga mengalahkan orang-orang Filistin dengan luar biasa. Hidupnya berkemenangan, saudara. Jadi karena kesetiaan Raja Hizkia, maka Tuhan menyertai dia dan memberikan banyak hal luar biasa serta kemenangan-kemenangan di dalam hidup Raja Hizkia. Nah, saya percaya bahwa kisah Hizkia ini adalah gambaran kehidupan yang diharapkan oleh banyak orang percaya ketika mereka belajar untuk hidup dalam kesetiaan di hadapan Tuhan, saudara. Yaitu jika saya setia, maka Tuhan akan menyertai saya. Kalau saya setia, Tuhan akan memberkati saya. Kalau saya setia, Tuhan akan menolong saya. Kalau saya setia, Tuhan akan menyelesaikan masalah saya. Kalau saya setia, maka Tuhan akan menjauhkan segala masalah, sakit penyakit, ya, kekurangan, menjauh dari kehidupan saya, saudara. Nah, pendapat seperti ini, pengertian seperti ini, pemikiran seperti ini, sebetulnya memang ada betulnya, saudara. Ya, Alkitab juga mengatakan tadi di mana orang yang setia kepada Tuhan akan menerima banyak hal yang baik daripada Tuhan, saudara. Nah, tetapi untuk melengkapi pengertian kita tadi tentang hidup yang setia kepada Tuhan, saya mau ajak kita lihat ada satu kisah yang menarik yang Alkitab katakan terjadi tepat setelah Raja Hizkia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Saya ajak kita baca satu ayat ini di dalam 2 Tawarikh 32, 2 Tawarikh 32 ayat yang pertama. Saudara, ayat ini menarik sekali, saudara. 2 Tawarikh 32 ayat yang pertama. Kita baca bersama 1, 2, 3. Setelah peristiwa yang menunjukkan apa? Kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ya, di ayat ini jelas sekali dikatakan bahwa setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Raja Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda dengan tujuan mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebut kota Yerusalem, saudara. Nah, apa artinya kedatangan Raja Asyur ini bagi Hizkia, saudara? Saudara kasih Tuhan, bangsa Asyur pada masa Hizkia itu adalah kerajaan yang sangat besar. Kerajaan yang jauh lebih kuat, jauh lebih besar daripada daerah suku Yehuda yang dipimpin oleh Raja Hizkia, saudara. Ketika bangsa Asyur ini datang, maka mereka ini telah merebut kota-kota lain di daerah suku Yehuda, pemerintahan Hizkia, dan tinggal satu tempat yang belum direbut, dan itu adalah kota Yerusalem di mana Raja Hizkia tinggal, dan posisinya
saat itu sedang dikepung oleh bangsa Asyur ini, saudara kasih Tuhan. Jadi Bapak kasih Tuhan, dengan kata lain, ayat ini 2 Tawarikh 32 ayat yang pertama bisa kita baca juga dengan cara pandang yang berbeda. Yaitu gini, bisa baca dengan gini, setelah Raja Hizkia menunjukkan kesetiaannya itu kepada Tuhan, maka datanglah masalah yang sangat besar kepada Hizkia, di mana masalah ini saking besarnya sampai Hizkia dengan kekuatannya pun tidak sanggup untuk mengatasi masalah itu, saudara kasih. Ayat ini sebetulnya ngomongnya gitu. Dalam kita baca dengan sisi pandang yang lain, setelah Hizkia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, datanglah masalah yang sangat besar, yang saking besarnya, sehingga Hizkia sendiri tidak punya kekuatan untuk menghadapi masalah itu, saudara kasih Tuhan. Kalau Anda penasaran, seberat apa sebetulnya masalah Raja Hizkia karena datangnya Raja Asyur ini, paling tidak ada 2 alasan. Pertama tadi, ketika Raja Asyur datang hari itu diceritakan mengepung Yerusalem, itu kota-kota di kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Hizkia, itu sudah jatuh, saudara. Yang belum jatuh tinggal kota Yerusalem. Ya saudara kasih, semua kota yang lain sudah direbut oleh bangsa Asyur ini. Ini bicara apa? Hizkia sudah setia, tapi dia menderita kekalahan, saudara. Dia sudah menunjukkan kesetiaannya, tapi ada yang hilang dari hidup. Daerah kekuasaannya dipangkas oleh musuh. Dia mengalami kekurangan, dia mengalami kerugian, saudara. Ada hal yang hilang dari hidupnya, tepat setelah dia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara, mengapa ini masalah yang berat? Karena pasukan Raja Asyur yang datang pada kisah ini pada hari itu jumlahnya adalah 185 ribu tentara atau 185 ribu pasukan. Lalu bagaimana dengan yang di Yerusalem, yang di Yehuda, saudara? Di kota Yerusalem, saudara, yang dikepung oleh Raja Asyur ini, diperkirakan jumlah total penduduknya, termasuk rakyat biasa dan wanita, saudara, semua total, itu maksimal cuman 20 ribu orang, saudara. Jadi tantangannya hari itu yang terjadi seperti ini. Pasukan Asyur 185 ribu orang, semuanya tentara. Penduduk Yerusalem totalnya 20 ribu orang, itu termasuk wanita dan yang bukan tentara, prianya. Andaikan semuanya 20 ribu orang maksimal ini jadi tentara, maka perbandingan kekuatannya dengan pasukan Asyur yang semuanya tentara adalah 1:9. Kalau bangsa Yehuda ini tentaranya hanya 10 ribu, maka perbandingan kekuatannya adalah 1 orang lawan 18. Ya, 1 orang lawan 18. Semuanya tentara, saudara. Jadi bangsa Asyur itu sungguh masalah besar yang di luar kemampuan Raja Hizkia. Jangankan mengalahkan, menghadapinya saja sudah tidak mungkin, saudara. Jadi Bapak Ibu, setelah Raja Hizkia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, justru datang masalah yang sangat besar dalam hidupnya, saudara. Dan hal yang sama seperti ini jika terjadi dalam hidup anak Tuhan, bisa membuat seseorang kemudian menjadi bingung, meragukan kebaikan Tuhan, marah kepada Tuhan, ataupun kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena merasa saya sudah setia kok masalahnya malah besar. Saya sudah setia kok rugi. Saya sudah setia kok ngalami kehilangan. Saya sudah setia kok masalahnya datang. Berat lagi masalahnya, saudara. Nah, inilah mengapa kita perlu belajar dari kisah kesetiaan Raja Hizkia dengan tujuan untuk mengerti dan melengkapi pengertian kita tentang hidup setia di hadapan Tuhan. Kenapa? Agar seandainya ada hal yang sama terjadi dalam hidup kita hari ini, kita sudah setia tapi hari ini kita sedang menghadapi masalah yang tidak mudah, kita tidak menjadi marah. Kita enggak jadi kecewa dengan Tuhan, kita enggak jadi ragu dengan Tuhan dengan alasan saya sudah setia berbakti, saya sudah setia berdoa, saya sudah setia memberi, saya sudah setia melayani, saya sudah setia melakukan yang Tuhan mau. Kok masalah datang ya berat dalam hidup saya. Nah karena itu kita perlu belajar
saudara. Melengkapi pengertian kita tentang hidup yang setia di hadapan Tuhan, sehingga tidak menjadi kecewa ketika hal seperti ini terjadi dalam hidup kita. Saudara, memang seringkali orang itu berharap kalau dengan setia semua masalah akan hilang. Dengan setia semua masalah akan diselesaikan oleh Tuhan. Dengan setia tidak akan ada lagi masalah, saudara. Tetapi dari kisah ini kita lihat bahwa setelah Hizkia setia, maka Tuhan justru mengizinkan masalah datang dalam hidupnya, bahkan masalah yang jauh lebih berat dari masalah-masalah lain yang pernah ia hadapi sebagai raja, saudara. Ya, diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupnya, saudara. Ya, berapa banyak saudara setuju bahwa masalah berat Raja Asyur ini diizinkan oleh Tuhan terjadi? Lah mulai ragu, waduh lah nek aku setuju kok nek teko orang urip piye? Ya kan? Masalahnya berat nih, ya saudara. Nah, lalu pertanyaannya kan gini, saudara. Mengapa Tuhan mengizinkan ya orang setia seperti Raja Hizkia menghadapi masalah yang berat dalam hidup? Kan sudah setia. Ya, kenapa Tuhan mengizinkan orang-orang yang sudah setia atau orang yang setia seperti Raja Hizkia ini menghadapi masalah yang tidak mudah dalam hidupnya? Nah, saudara kasih Tuhan, kita perlu mengerti bahwa Tuhan kita itu punya banyak sifat. Dan salah satu sifat Tuhan kita adalah, Ia adalah Tuhan yang suka menguji hati dan batin kita, saudara. Dia adalah Tuhan yang punya sifat suka menguji hati dan batin kita, saudara. Saya tunjukkan ayatnya. Ada 2 ayat dalam Alkitab. Mazmur 7 ayat 10 terjemahan baru mengatakan, biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi tegakkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin, ya Allah yang adil. 1 Tawarikh 29:17 terjemahan baru mengatakan, aku tahu ya Allahku bahwa engkau yang menguji hati dan bahwa engkau berkenan kepada keikhlasan. Jadi sekasih Tuhan, oleh karena itu kita perlu mengerti bahwa ketika kita sudah belajar untuk setia, maka akan ada yang namanya ujian kesetiaan yang Tuhan izinkan hadir di dalam hidup kita. Ujian ini akan menguji hati dan batin kita dan akan membuktikan kesetiaan kita ini betul-betul setia dengan segenap hati atau kita cuma setia setengah hati dengan Tuhan, saudara. Ya, waktu kita belajar setia, mau belajar setia dalam hal apapun, saudara, akan ada yang namanya ujian kesetiaan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan memang seperti itu sifatnya. Dia suka untuk menguji hati dan batin kita. Jadi saudara, keadaan ini sebetulnya sama seperti seorang anak yang sedang sekolah, saudara. Mata pelajaran apapun yang dia pelajari, ya ketika dia mulai belajar matematika, dia mulai belajar fisika, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Jawa, saudara, ketika dia mulai belajar, suatu titik gurunya akan mengizinkan datang ujian mata pelajaran itu. Tujuannya apa? Untuk membuktikan apakah anak itu betul-betul menguasai materi yang diberikan atau selama ini dia hanya menguasai sebagian atau bahkan selama ini dia kelihatan memperhatikan tapi tidak mudeng apa-apa, saudara. Itulah yang terjadi ketika seorang setia. Saudara kasih Tuhan, menjelang hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia kemarin, ada sebuah SD mengadakan penilaian kepada para murid SD-nya tentang pengertian mereka terhadap lagu-lagu perjuangan, saudara. Oleh karena itu, saudara, guru yang mengampu mata pelajaran tentang kebangsaan menyuruh setiap anak bergantian di depan kelas menyanyikan lagu-lagu perjuangan negara kita, lalu diberikan penilaian, saudara. Setelah kegiatan itu selesai, ada seorang anak bernama Joni, saudara. Dia pulang ke rumah dengan gembira. Dia berkata kepada 2 orang tuanya tentang penilaian guru kepadanya. Ya, dia berkata bahwa tadi di sekolah dia menyanyikan lagu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Ya, saudara.
Lalu guru memberikan penilaian yang baik kepadanya. Dan orang tuanya ketika dengar itu, wah berkata, kamu hebat Joni, ya menguasai lagu-lagu kebangsaan, perjuangan. Lalu si Joni ini cerita, Mah Pah, ada teman saya namanya Anto, ya, mendapatkan nilai buruk di penilaian nyanyi lagu kebangsaan ini. Lalu ayahnya bertanya, memangnya si Anto nyanyi lagu apa nak? Kata si Joni, Anto menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Si ayah menjawab, loh kok bisa dapat nilai buruk? Itu kan memang lagu perjuangan. Jawab Joni, karena si Anto nyanyinya salah ya. Ya Anto nyanyi bukan dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Lah terus nyanyinya dia apa? Dia nyanyinya dari Sabang sampai Merauke. Dari timur sampai ke laut. Indonesia tanah airku. Terusnya gimana? Indomie. Nonton iklan kabeh kan? Nah, saudara kasih Tuhan. Nah itu saudara, dia nyanyi lagu Indomie ini, makanya jelek saudara. Ya kan penilaiannya kan lagu kebangsaan, bukan lagu iklan. Kelihatannya saudara penggemar Indomie semua ya saudara. Ya, suka goreng apa kuah? Goreng, tim goreng angkat tangan. Tim kuah angkat tangan. Tim soto ayam angkat tangan. Bakso siapa tahu kita di endorse saudara. Kasih Tuhan ya. Nah jadi saudara kasih Tuhan, inilah yang terjadi ya saudara pada Raja Hizkia. Di mana setelah Hizkia menunjukkan kesetiaannya, ada datang yang namanya ujian kesetiaan kepada Raja Hizkia saudara. Untuk membuktikan apakah raja ini betul-betul mau setia kepada Tuhan atau dia berharap kepada kekuatan yang lain selain daripada Tuhan. Nah, jadi dari kisah Raja Hizkia ini kita mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang suka menguji hati kita, batin kita, saudara. Karena itu kalau hari ini kita merasa aku sudah belajar setia dan kemudian kok malah datang masalah dalam kehidupan kita, maka kita mengerti bahwa hal itu bukan berarti Tuhan itu jahat. Bukan berarti Tuhan gak peduli dengan kita, bukan berarti dia tidak menghargai kesetiaan kita saudara, atau Tuhan mengizinkan masalah datang untuk mengecewakan kita, menghancurkan kita. Tapi hal ini adalah untuk menguji hati dan batin kita, apakah kita mau sungguh-sungguh setia kepada Tuhan atau mau memilih kecewa dan marah kepada Tuhan. Nah, disinilah pentingnya kita memiliki pengertian yang lengkap tentang hidup dalam kesetiaan. Yaitu kalau hidup kita setia dan diberkati, itu benar saudara. Tapi kalaupun ketika hidup kita setia, tapi kemudian datang masalah menghampiri kehidupan kita, maka kita juga mengerti bahwa itu adalah ujian kesetiaan yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita saudara. Sebagai catatan tambahan, kalimat menguji hati dan batin ini saudara, oleh menguji hati dan batin, itu dalam terjemahan lain diartikan dengan memeriksa niat dan pikiran seseorang. Memeriksa niat dan pikiran seseorang. Jadi ketika ujian itu datang, ujian kesetiaan itu datang, sebetulnya Tuhan sedang menguji kita untuk lihat apa? Niat kita setia itu apa? Niat kita setia itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ataukah kita cuman sekedar pengen dapat sesuatu kemudian kita pergi. Ya saudara, niatnya kesetiaan itu apa? Tulus atau tidak? Ikhlas atau tidak? Lalu juga menguji pikiran kita ketika kita diizinkan mengalami hal yang tidak mudah, bagaimana pikiran kita? Ya meninggalkan Tuhan, berpikir untuk, wah sudah ninggalin Tuhan aja, berpikir untuk cari pertolongan kuasa lain misalnya, ya atau kecewa kepada dia saudara. Dia juga menguji bagaimana kita bersikap. Ya, apakah kita seperti Raja Hizkia tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi, saudara, ataukah kita goyah kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, jika kita perhatikan hidup Raja Hizkia, kita bisa melihat bahwa Raja Hizkia ini ketika dia ada dalam keadaan yang begitu tertekan, dia dihina oleh Raja Asyur, dia direndahkan oleh Raja Asyur, dia tetap menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan dengan luar biasa. Menarik sekali kalau Anda baca kisah Hizkia, tidak pernah diceritakan bahwa Raja Hizkia marah kepada Tuhan. Dia sudah nunjukin kesetiaan, masalah berat luar biasa datang, tapi yang gak pernah dicatat atau yang tidak ada catatannya adalah Hizkia jadi marah. Gak ada. Hizkia jadi kecewa. Gak ada, saudara. Hizkia meninggalkan Tuhan. Gak ada. Hizkia menghina Tuhan. Tidak ada, saudara.
Dia tetap setia kepada Tuhan. Meskipun keadaan yang gak enak itu terjadi. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah ketika kita sedang ada dalam ujian kesetiaan seperti ini di dalam Tuhan, apa yang sebetulnya Tuhan ingin kita lakukan? Apa yang sebetulnya Tuhan ingin kita lakukan? Saya ajak kita lihat di 2 Raja-Raja 19 ayat 1 dan 2. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya lah juga Eliakim kepala istana, Sebna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ketika Hizkia diizinkan untuk menghadapi ujian kesetiaan, maka yang dia lakukan adalah semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menjaga respon hatinya kepada Tuhan untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Nah, hal yang sama juga adalah yang Tuhan inginkan ada dalam hidup kita. Ketika kita diizinkan menghadapi ujian kesetiaan, adalah hal yang baik kalau kita juga mau belajar untuk makin merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan menjaga respon hati kita supaya tidak menjadi marah, kecewa, atau menyalahkan Tuhan atas masalah yang terjadi. Seperti yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Nah, lalu saudara kasih Tuhan, apa yang kemudian terjadi ketika Raja Hizkia di tengah ujian kesetiaan tetap menjaga hatinya rendah, menjaga respon hatinya benar di hadapan Tuhan, melewati ujian kesetiaan. Apa yang terjadi kemudian setelah ujian kesetiaan ini berhasil dia lewati? Ya, yang terjadi adalah ini saudara. 2 Raja-Raja 19 ayat 35 berkata, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Saudara kasih Tuhan. Dikatakan bahwa setelah Raja Hizkia menunjukkan tetap setia dalam ujian kesetiaan, maka Tuhan sendiri turun dan membela Hizkia. Kalau Anda baca di ayat ini dikatakan maka malam itu keluarlah malaikat Tuhan. M-nya besar. M-nya besar di terjemahan lama itu artinya Tuhan Yesus sendiri datang, saudara. Tuhan sendiri turun, gak utus malaikat, dia sendiri turun, saudara. Untuk membela Raja Hizkia karena telah terbukti setia di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan datang dan menyelesaikan masalah yang luar biasa bagi Hizkia, saudara. Masalah tentang Raja Asyur selesai. Pertanyaannya, apa cuman itu berkatnya? Ternyata enggak, saudara. Kalau kita perhatikan lagi di 2 Tawarikh 32, ayat 22 dan 23 dikatakan demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu dia diagungkan oleh semua bangsa. Setelah selain Tuhan menyelesaikan masalah Hizkia, Raja Asyur tadi, dia juga mengatakan kepada Raja Hizkia keamanan total di segala penjuru. Artinya apa? Yang tadi hilang, yang sudah direbut, dikembalikan lagi oleh Tuhan. Utuh lagi, saudara, bagi Raja Hizkia. Kemudian juga menerima kelimpahan kekayaan dan barang berharga, dihormati dan diagungkan oleh semua bangsa. Secara internasional, semua bangsa yang lain hormat kepada Hizkia, saudara kasih Tuhan. Karena itu sekali lagi Bapak kasih Tuhan ketika kita sedang diizinkan mengalami ujian kesetiaan, jaga hati kita. Jangan sombong saudara, jangan marah kepada Tuhan, jangan melawan Tuhan. Tapi mari jaga reaksi hati kita, tetap merendahkan diri dan tetap setia, tetap percaya sampai Tuhan sendiri membela dan mengangkat kehidupan kita. Ada satu kisah nyata Bapak kasih Tuhan, ada sekelompok kecil misionaris diundang untuk pergi ke Tibet. Karena pada waktu itu di Tibet sedang mengalami suatu wabah penyakit. Dan mereka minta tolong kepada para misionaris
untuk datang ke situ. Ya, perlu kita mengetahui bahwa di Tibet itu kegiatan misionaris tidak diperbolehkan, nggak boleh nginjil. Saudara kasih Tuhan. Jadi karena terpaksa ada wabah, Tibet minta tolong para misionaris itu datang, tetapi dengan catatan tugas mereka hanya membantu selama wabah merajalela dan tidak boleh menginjil. Saudara kasih Tuhan. Para misionaris datang, saudara, dan membantu, nggak nginjil. Membantu supaya wabah ini bisa dilewat. Ketika wabah itu akhirnya berakhir, saudara, pemerintah ini meminta para misionaris untuk pulang ke negara. Tapi pada waktu itu para misionaris ini terpanggil dengan panggilan mereka sebagai misionaris untuk menyampaikan berita Injil di negara yang belum mengenal Tuhan. Jadi mereka menolak untuk pulang. Mereka tetap tinggal di situ dan mulai nginjil, saudara kasih Tuhan. Mereka nginjil dengan setia, tapi tidak ada hasilnya, saudara. Bahkan pihak berwenang mengancam akan membunuh mereka, saudara. Kalau kamu masih nginjil, kami bunuh kamu. Ya, dapat ancaman. Tapi para misionaris ini tetap setia, saudara. Mereka nginjil, diam-diam mereka nginjil. Meskipun gak ada satupun orang yang bertobat, saudara. Sampai suatu malam, ketika para misionaris ini sedang ada di rumah mereka, mereka tinggal di satu tempat yang kecil, di rumah yang kecil, mereka dengar di luar ada keributan. Waktu mereka lihat dari jendela, rumah itu sudah dikepung, saudara. Orang-orang Tibet keliling sambil membawa obor berapi, saudara. Mereka menari-nari, muter-muter, saudara. Dan makin lama lingkarannya makin kecil, saudara. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Para misionaris ini sadar, saudara. Mereka ada dalam bahaya. Mereka akan dibakar hidup-hidup oleh masyarakat, saudara. Apa yang mereka lakukan di tengah keadaan seperti itu? Ya, dengan kesetiaan, mereka gandeng tangan, mereka berdoa. Tuhan, kami melayani Engkau. Meskipun tantangannya harus mati, kami tetap setia melayani. Mereka doa dengan semangat. Orang kalau sudah mau mati kan doanya semangat, saudara. Bentar lagi mati ini ketemu Tuhan. Tapi tiba-tiba mereka sadar, loh kok sepi? Kok nggak ada lagi suara, saudara? Ya, akhirnya mereka buka mata, mereka lihat ke luar jendela. Sudah tidak ada orang, saudara. Semua penduduk itu sudah pergi. Mereka nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Yang penting hari itu mereka selamat, saudara. Nah karena mereka selamat, saudara, mereka semangat lagi menginjil. Tapi tahun-tahun awal tetap nggak ada yang ditobatkan, saudara. Ya mereka setia, nginjil. Sampai satu ketika setelah beberapa tahun, ada satu orang bertobat, saudara. Ada satu penduduk di daerah mereka, terima Tuhan Yesus, saudara. Diinjili, terima Tuhan Yesus, saudara kasih Tuhan. Ya, dan orang ini datang ke rumah mereka, dia cerita. Kalian ingat nggak bertahun-tahun yang lalu, ya ada penduduk yang keliling bawa obor berapi. Sayalah salah satu orang itu, bawa obor berapi. Lalu para misionaris tanya, loh kok nggak jadi bakar, kenapa? Waktu kami sudah dekat, mau bakar rumah kalian dan membunuh kalian. Memang tujuannya supaya kalian mati. Tiba-tiba di depan pintu kalian muncul sosok putih dengan pedang berapi di depan kalian. Berdiri, badannya berkilau, bawa pedang berapi di depan kami. Dan waktu kami lihat itu, kami ketakutan semua. Kami lari pulang ketakutan. Karena kami lihat ada sosok ajaib itu muncul di situ. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Semenjak hari itu ketika ada satu orang bertobat, pertobatan mulai terjadi di mana-mana, saudara. Ya banyak orang mulai dimenangkan. Karena misionaris-misionaris yang setia, meskipun ada tantangan dalam kehidupan mereka. Nah jadi Bapak kasih Tuhan, hari ini kita belajar bersama dari Raja Hizkia tentang hidup dalam kesetiaan. Bahwa orang yang hidup dengan setia memang akan menerima berkat dan segala kebaikan Tuhan. Namun jangan lupa, kita juga belajar di sisi lain. Orang yang mau belajar setia juga akan diizinkan untuk melewati ujian kesetiaan seperti yang dialami oleh Raja Hizkia. Ujian yang mungkin buat kita berat, gak mudah, rasanya lama, rasanya gak segera selesai, saudara. Tapi oleh karena itu mari kita belajar. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, tantangan apapun yang sedang terjadi, jangan goyah saudara. Jangan kecewa, jangan marah, jangan putus asa. Mari kita semua tetap belajar setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan.
Kita nyanyi satu lagu. Selidiki aku, lihat hati. Mari bangkit berdiri bersama saudara. Kita nyanyi lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk kita datang kepada Tuhan. Biar Tuhan menyelidiki hati kita. Biar dia dapati kita tetap setia di hadapannya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, Ya Tuhan. apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Amin. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Ku berjuang sampai akhirnya. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar kami tetap setia sampai akhirnya. Berjuang tetap setia pada saat yang mudah maupun pada saat yang tidak mudah. Pada saat keadaan kami ada tantangan ataupun tidak ada tantangan. Kami tahu segalanya diizinkan terjadi untuk kebaikan kami. Segalanya diizinkan terjadi untuk menunjukkan betapa kami sungguh-sungguh setia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar firman boleh menjadi rema buat kami semua. Dan segala pujian hanya bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Ya, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kami akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan dari GPI Semarang Indah. Informasi yang pertama, ibadah raya onsite Minggu tanggal 30 Agustus 2026 diadakan pada pukul 8 pagi. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh
PDP Wijaya Kusumo, dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 di channel YouTube GBI Semarang Indah. GBI Semarang Indah akan mengadakan seminar akhir zaman pada tanggal 27 September 2026 yang kali ini akan mengangkat tema mengenai antagonismen atau antikris bersama dengan narasumber Bapak Pendeta David Budiman. Pendaftaran seminar akan dibuka dari tanggal 16 Agustus sampai 13 September 2026 dengan kontribusi sebesar Rp15.000 per orang dengan fasilitas 2 kali makan dan 1 kali snack. Jangan lewatkan Bapak Ibu. Nah, kami mengundang Bapak Ibu sekalian juga untuk dapat bergabung bersama kami dalam kegiatan Worship and Prayer yang kami adakan setiap hari Jumat pukul 8 sampai 9 di ruang ibadah utama GBI Semarang Indah. Lewat kesehatian dalam doa, kita percaya revival pasti terjadi. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan mengembalikan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Ya, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, saya persilahkan untuk PDP Yohan Immanuel untuk memimpin dalam doa. Cek. Mari sekali kita bangkit berdiri, saudara kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk ibadah hari ini yang telah Engkau berkati dengan sukacita dan kegembiraan yang luar biasa di tengah kami. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami Tuhan, kami berdoa, Tuhan curahkan berkat-Mu berlimpah atas kami semua. Bapak kasih Tuhan, pada akhir ibadah kita mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Tangkap terimalah berkat Tuhan berlimpah atas hidup saudara. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati dan menuntun engkau sehingga tahun ini terjadi kebangkitan dan terobosan yang luar biasa bagi hidupmu. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Juru Selamat yang begitu mencintai kita datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang dengan berkat-Nya yang berlimpah berkata, amin. Tuhan berkati. Kau Tuhan yang benar, Tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, tertipu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.